Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. luar biasa. luar biasa. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Baik, Well, Alhamdulillah, luar baik biasa. Pak. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Silahkan anak-anakku sekalian persiapkan dulu buku catatan dan buku paketnya. Sudah disiapkan? Bapak. Coba cek dulu kehadiran ya, kehadiran hari ini. Oh ternyata hadir semua. Hadir semua, alhamdulillah. Ternyata kelas ini rajin-rajin dari kemarin ya. Hadir semua. Anak-anakku sekalian, sebelum belajar silahkan pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulallah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Berdoa selesai. Pembelajaran kali ini yaitu melibatkan profil pelajar Pancasila dan pelajar Rahmatan lil Alamin. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kalian semua bisa menjelaskan tentang adab menggunakan media sosial. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik mampu menyebutkan dan menjelaskan prinsip-prinsip dasar adab dalam menggunakan media sosial seperti sopan santun, saling menghargai, tidak menyebarkan hoax, dan menghindari ujaran kebencian. Kemudian yang kedua yaitu mampu memberikan contoh situasi di mana adab menggunakan media sosial harus diterapkan. Dan yang ketiga, menunjukkan pemahaman tentang pentingnya etika dalam berkomunikasi di platform digital. Bapak ada sedikit motivasi untuk kalian semua ya. Tolong didengarkan baik-baik. Al-adab fauqal ilmi, yaitu adab di atas ilmu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang adab menggunakan media sosial agar kita bisa memanfaatkannya dengan baik dan bijak. Ayo di sini, siapa yang pernah atau mengalami atau mendengar tentang masalah yang timbul akibat penggunaan media sosial yang tidak sopan? Dipidana Pak. Berantem, Pak, berantem. Berantem, ya, oh iya ada berantem boleh. Ya. Nanti akibat yang timbul dari penggunaan media sosial yang tidak sopan itu akibatnya di dunia nyata bisa berantem, bisa kasus pidana dan lain sebagainya. Anak-anakku sekalian, ini contoh dari komentar-komentar yang rasis kebetulan ya kita lihat. Kita tahu ya media sosial itu berperan sangat berarti di kehidupan kita, adik-adikku sekalian, anak-anakku. Tetapi apakah kalian tahu media sosial juga memiliki adab etika yang perlu kita jaga? Pak pernah Tidak, Pak. dengar Pak. Oh, Ya. tidak, nanti kita akan belajar ya. Selain di dunia nyata, kita juga harus menjaga adab di dunia maya atau dunia sosial, medsos. Nah, kita harus tahu cara menggunakan media sosial dengan bijak agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain, supaya tidak dirugikan diri sendiri maupun orang lain. Apa saja yang kalian ketahui tentang Dengan kata-kata yang baik Pak. Tidak nyebar hoax, Bapak. Oh, dilarang menyebar hoak ya, berkomunikasi dengan baik. Oke, pentingnya kompetensi ini penting sekali untuk kita mengetahui ada menggunakan media sosial ya. Karena jika kita tidak memperhatikan etika, kita bisa menyebabkan masalah serius seperti perundungan, penyebaran hoax, atau bahkan kerugian reputasi. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memahami dan mempraktekkan adab ini. Pernahkah kalian mendengar atau melihat kasus yang berhubungan dengan cyberbullying? Bagaimana pendapat kalian tentang membuli di media sosial? Bapak tanya, ayo, siapa yang mau jawab? Tidak baik. Oh, tidak baik. Ya, Betul. jahat. Sangat jahat dan tidak baik untuk ditiru ya, teman-temanku, anak-anakku sekalian. Kegiatan inti kita pembelajaran ini adalah dibangun dari pertanyaan. Pertanyaannya mohon dipahami ya. Pertanyaannya bagaimana cara menggunakan media sosial dengan adab yang baik.
Oke, selanjutnya yaitu kita akan dibuat menjadi 3 kelompok. Ya, 3 kelompok kita dibuat. Ya, waktunya 20 menit. Pembuatan kelompok ini silakan waktunya 20 menitnya. Yaitu untuk menentukan langkah-langkah yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan dasar tadi. Ya, langkah-langkah untuk menjawab pertanyaan ini, dasar ini. Bagaimana cara menggunakan medsos dengan adab yang baik. Silahkan setiap kelompok jawab pertanyaan itu. Ya. Kita akan membuat proyek poster. Nanti setiap kelompok itu harus membuat poster tentang adab menggunakan media sosial. Kemudian silahkan susun ini proyek dengan mencatat satu tujuan proyek. Apa sih tujuan proyek ini? Yaitu tadi sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, yaitu menjelaskan adab menggunakan media. Kemudian silakan lanjutkan langkah-langkah yang akan dilakukan silakan susun langkah-langkah yang akan dilakukan. Tugas juga silakan ya. Tugas yang dibagi di antara anggota kelompok silakan bagi. Ada yang mencari, ada yang mencatat, ada yang membuat poster, ada yang nanti presentasi ke depan. Silahkan dibagi kelompoknya masing-masing. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk setiap langkah. Nah, waktu yang Bapak beri yaitu tadi anak-anak sekalian waktu 40 menit. Jadi selama 40 menit ini kalian harus sudah selesai membuat poster. Kemudian silahkan sumber daya yang dibutuhkan apa saja. Dicatat ya anak-anakku, sumber daya yang dibutuhkan apa. Kemudian cara mengukur keberhasilan proyek. Apakah proyek saya berhasil? Menarik. Berarti kalau menarik berhasil. Pesan tersampaikan, apakah pesan proyek ini tersampaikan, poster ini tersampaikan dengan baik, dan juga dampaknya apakah positif, responnya apakah positif, dan lain sebagainya. Itu berarti kalau positif semua, berarti proyek kita berhasil. Langkah-langkah yang telah kalian diskusikan dan kalian tentukan, silahkan dibuat sekarang posternya. Selama 40 menit. Untuk selanjutnya yaitu kita akan melakukan presentasi dari setiap kelompok. Apakah sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Alhamdulillah udah selesai. Presentasi waktunya 20 menit ya anak-anakku. Kelompok 1. Silahkan untuk mempresentasikan. Ya, Pak. Ya. Aku dulu. Ya, mangga. 5 adab dalam bersosial media. 1. Berkomunikasi dengan kata-kata yang baik. 2. Bijak dalam memilih dan mengunggah informasi. Silakan Ari yang nomor 3-nya. 3. Tidak menyebarkan berita hoax. 4. Sertakan sumber informasi karya yang diunggah. 5. Jangan membagikan informasi pribadi secara berlebihan. Itu 5 adab dalam bersosial media menurut kelompok kita. Oke, siap. Terima kasih. Gimana responnya kelompok yang lain? Apakah poster ini sangat menarik? Menarik, Pak. Bagus. Pak, cuman gambarnya aja yang kurang itu. Ya, Ari nanti tambahin lagi gambarnya. Oh, katanya gambarnya Kurang. menarik, kurang banyak. Ya, nanti diwarna-warna lagi. Oke, siap. Terima kasih anak-anakku sekalian. Kalian semua sangat luar biasa telah bisa menjelaskan. Ternyata kalian sudah bisa menjelaskan dan membuat proyek yaitu poster tentang adab bermedia sosial. Alhamdulillah tujuan kita pada pembelajaran hari ini tercapai ya anak-anakku sekalian. Kalian bisa menjelaskan dengan baik tentang adab bermedia sosial. Oke, sebelum penutup kita akan refleksi terlebih dahulu. Ini tolong diisi ya, isi pertanyaan ini 3 aja. Waktu 10 menit silahkan diisi oleh kalian. Tolong sampaikan refleksi pembelajaran pada hari ini. Jadi tahu adab bermedia sosial, Pak. Oke, terus apa lagi? Semakin berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Oke. Pembelajaran telah selesai hari ini. Silahkan simpulkan. Dari kalian, siswaku sekalian yang pintar-pintar ini, silahkan simpulkan pembelajaran pada hari ini. Ya, Pak, mau coba. Ayo, Tate, silahkan simpulkan. Walaupun kita punya medsos, itu medsos kita sendiri, WA kita sendiri, tapi kita harus berhati-hati, Pak, dalam bermedia sosialnya. Oke, terima kasih kesimpulannya. Oke, jadi kesimpulan pada pembelajaran ini Bapak simpulkan lagi ya. Jadi ada 9 adab.
9 adab yang harus kita lakukan untuk beradab, melaksanakan adab dalam bermedia sosial. Itu kesimpulan pada pembelajaran hari ini tentang adab bermedia sosial. Ada pertanyaan sebelumnya? Nggak ada? Oke, tidak ada ya. Sudah paham semuanya anak-anakku? Paham, Pak. Paham ya. Insya Allah paham Bapak. Nah, terima kasih anak-anakku. Dan setelah kita melakukan rangkaian kegiatan pembelajaran ini, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa menerapkan adab dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yaitu adab di media sosial. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.